Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Rabani Agustin, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 23306210005 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu struktur pengendalian internal. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Evi Martaseli. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi menjaga aset, memastikan laporan keuangan akurat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Topik ini sangat penting, terutama bagi teman-teman yang mendalami sistem informasi akuntansi. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan apa itu pengendalian internal, membahas tujuan pengendalian internal, komponen pengendalian internal, jenis pengendalian internal, unsur-unsur pengendalian internal, menjelaskan penerapan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir, menyampaikan tantangan dalam pengendalian internal. Pertama, yang akan kita bahas yaitu apa sih pengendalian internal itu? Jadi, pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang telah dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, memastikan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen yang telah diterapkan. Contohnya, bagaimana perusahaan mencegah pencurian aset atau memastikan bahwa laporan keuangannya benar. Di sini ada tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sistem yang dirancang oleh manajemen untuk mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi. Tujuannya adalah untuk yang pertama, perlindungan aset. Tujuannya menjaga aset perusahaan dari kerugian akibat pencurian, penyelewengan, atau kerusakan. Yang kedua, keandalan laporan keuangan. Tujuannya memastikan catatan akuntansi akurat dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Tujuannya memastikan seluruh aktivitas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku. Dan yang keempat, efisiensi operasional. Tujuannya mendorong penggunaan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Oke, lanjut. Di sini ada komponen pengendalian internal. Ada 5 komponen utama dalam pengendalian internal menurut kerangka kerja Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Komponen pengendalian internal meliputi pertama, lingkungan pengendalian atau control environment, yaitu budaya organisasi yang mempengaruhi kesadaran pengendalian internal termasuk integritas, nilai etika, dan kompetensi karyawan. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment, yaitu proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, kegiatan pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang memastikan tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang diidentifikasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication, sistem yang mendukung identifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi yang tepat waktu dan relevan. Dan yang terakhir, yang kelima, pemantauan atau monitoring, proses penilaian kualitas kinerja pengendalian internal secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, mari kita bahas jenis-jenis pengendalian internal. Ada 3 jenis utama, yaitu pertama, pengendalian preventif. Pengendalian ini dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi. Contohnya adalah otorisasi transaksi dan pemisahan tugas, di mana tanggung jawab antar karyawan dipisahkan untuk mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang. Kedua, pengendalian detektif. Pengendalian ini bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kesalahan atau kecurangan yang sudah terjadi. Contoh penerapannya adalah
rekonsiliasi bank untuk mencocokkan catatan perusahaan dengan laporan bank, serta audit internal untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses. Ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kesalahan yang telah terdeteksi. Contohnya adalah melakukan penyesuaian jurnal untuk memperbaiki catatan keuangan yang salah, serta tindakan disipliner terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur pengendalian internal. Ada 4 unsur utama, yaitu pertama, struktur organisasi yang jelas. Struktur organisasi yang baik memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan akuntabilitas. Kedua, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas. Organisasi harus menerapkan kebijakan dan prosedur yang mendorong efisiensi dan efektivitas operasional. Yang ketiga, sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Sistem ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap aset dan memastikan transaksi dicatat dengan benar. Dan yang keempat, sumber daya manusia yang kompeten. Pengendalian internal yang efektif memiliki karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan tanggung jawabnya untuk mendukung pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya, mari kita bahas penerapan pengendalian internal dalam sistem informasi akuntansi atau SIAP. Ada 4 penerapan utama, yaitu 1. Pemisahan tugas atau segregation of duties. Pemisahan tugas bertujuan untuk memisahkan fungsi otorisasi, pencatatan, dan penyimpangan aset. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko kecurangan dan memastikan tidak ada individu yang memiliki kontrol penuh atas seluruh proses. Kedua, otorisasi transaksi. Otorisasi memastikan bahwa semua transaksi telah disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dioperasi. Dengan otorisasi ini, setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan secara formal. 3. Pengendalian akses. Pengendalian akses membatasi akses ke sistem informasi dan data sensitifnya hanya kepada individu yang memiliki wewenang. Hal ini mencegah kebocoran data atau penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak. Keempat, audit trail. Audit trail menyediakan jejak audit yang lengkap untuk melacak asal-usul data, perubahan, dan aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Dengan adanya audit trail, setiap aktivitas dapat diperiksa jika terjadi kesalahan atau kecurangan. Untuk pembahasan yang terakhir, kita akan membahas tantangan dalam pengendalian internal. Ada 3 tantangan utama, yaitu 1. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi informasi menciptakan resiko baru, seperti ancaman keamanan siber. Oleh karena itu, pengendalian internal harus terus disesuaikan untuk melindungi data perusahaan dari potensi serangan atau kebocoran informasi. Kedua, kompleksitas operasional. Pertumbuhan bisnis yang pesat dan diversifikasi proses operasional meningkatkan kompleksitas dalam organisasi. Hal ini menuntut pengendalian internal yang lebih canggih untuk dapat mengelola berbagai aktivitas dengan efektif. Ketiga, kepatuhan terhadap regulasi. Perubahan regulasi yang terus-menerus, baik dari pemerintah maupun standar internasional, memerlukan organisasi untuk beradaptasi dengan cepat. Pengendalian internal harus fleksibel untuk mengikuti perubahan ini agar tetap memenuhi aturan yang berlaku. Sebagai kesimpulan, pengendalian internal merupakan komponen yang sangat krusial dalam sistem informasi akuntansi. Pengendalian ini bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, memastikan keandalan laporan keuangan, mematuhi regulasi yang berlaku, dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, penerapan pengendalian internal yang efektif membutuhkan komitmen dari seluruh level organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan. Selain itu, organisasi juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan kemajuan teknologi agar pengendalian internal tetap relevan dan efektif. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar.
Jangan lupa untuk like, share, and subscribe karena like Anda bisa menambah nilai presentasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.